Kita lanjutkan untuk syarahnya ya. Tadi sudah kita baca hadisnya. Karena kita akan masuk bulan puasa, maka ya kita baca dulu, kita selesaikan untuk syarah hadisnya. Panjang ya? Iya. Ya. Ma'a'dhama hadal hadisah. Alangkah agungnya hadis ini. Beliau saja memulai syarat dengan sighah ta'ajjub. Ya, alangkah agungnya hadis ini. Fa innahu dzakaral a'mala umuman. Maka sesungguhnya hadis ini menyebutkan amal-amal secara umum. Ya. Summa siyama khususan, kemudian menyebutkan puasa secara khusus. Wa dzakara fadlahu, dan hadis ini pun menyebutkan keutamaannya, keutamaan berpuasa. Wa khawasahu, dan kekhususannya. Wa sawabahul ajila wal ajila, dan pahala balasannya yang segera dan yang akan datang. Wa bayana hikmatihi, ini masih atofnya, sehingga kita baca nasab. Karena kan wa dzakara fadlahu wa khawasahu wa sawabahu wa bayana. Dan juga hadis ini menyebutkan apa? Penjelasan tentang hikmahnya. Hikmah puasa itu apa? Dari sabda Nabi, as-saumu junnatun. Puasa adalah perisai, tameng. Tameng dari apa? Api neraka. Dari api neraka, dan juga tameng dari dosa dan maksiat. Itu ya, tameng dari dosa dan maksiat dan tameng dari api neraka. Wal maqsuda minhu, atau apa? Bayana hikmatihi, ya kan? Dan juga apa? Wal maqsuda minhu, dan juga menyebutkan tujuan dari apa? Puasa. Wa mayan bagi fihi, dan apa yang sepantasnya selayaknya dalam puasa itu, minal adabil fadilah, dari adab-adab yang utama. Fala yarfus wala yaskhab, wa in sabahu ahadun aw qatala falyaqul inni imru'un sha'im. Kulluha ihtawa 'alaiha hadal hadisu. Semuanya ini sudah dikandung dalam hadis ini. Ihtawa 'alaiha hadal hadisu. Fabayyana hadal aslal jami'ah, maka hadis ini pun menjelaskan pokok yang jami', yang mengumpulkan, ya. Wa anna jami'al a'malis salihati, bahwasannya seluruh amal-amal soleh, min aqwalin wa af'alin, baik dari perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan, dohiratin au batinatin, yang dohir maupun yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, sawa'un ta'allaqat bihaqqillah. Mana fa'ilnya ta'allaqat? Dhamir mustatir. Takdiruhu hiya. Kembali ke mana? Iya, a'mal as-salihah. Bagus. Sama saja apakah amal soleh tersebut berkaitan dengan hak Allah, au bi huquqil ibad, atau berkaitan dengan hak-hak manusia. Mudha'afah. Apa i'rab mudha'afah? Bapak Abu Habibah,
Apa i'rab dari mudha'afah di sini? Kenapa Rafa? Iya, bagus, mumtaz, barakallahu fiik. Rafa dari khobar ana yang atas. Jadi wa anna jami'al a'mali sholihah terus mudha'afatun. Jadi seluruh amal soleh, baik perkataan, perbuatan yang zahir, yang batin, berkaitan dengan hak Allah, hak manusia adalah mudha'afatun, dilipat gandakan. Min asyrin dari 10 ila sab'i mi'ati dhi'fin, dari 10 sampai 700 kali lipat, ila at'afin kasirah, sampai apa? Berlipat-lipat banyaknya. Ila at'afin kasirah. Masya Allah. Wa hada min a'zami ma yadullu ala si'ati fadlillah. Ini adalah di antara hal terbesar yang menunjukkan luasnya karunia Allah. Satu kebaikan dibalas 10 sampai 700 kali lipat. Wa ihsanihi ala ibadihil mu'minina. Jadi ala sa'ati fadlillah, luasnya karunia Allah dan luasnya kebaikan Allah atas para hambanya yang beriman, ibadihil mu'minina. Kenapa ya ikhwah? Ij'ala jinayatihim, karena Allah telah menjadikan kejahatan-kejahatan mereka, keburukan-keburukan mereka, wa mukhalafatihim al-wahidata. Kenapa al-wahidata? Na'at dari jinayatihim wa mukhalafatihim ini, karena Allah telah menjadikan keburukan-keburukan mereka, penyelisihan-penyelisihan mereka yang hanya satu, ya kan? Bijazain wahidatin. Dengan apa? Dengan balasan satu saja. Wa maghfiratullahi ta'ala fawqa dzalik. Dan ampunan Allah itu melebihi hal tersebut. Jadi hanya dibalas satu saja dan masih bisa diampuni. Wa ammal hasanatu, adapun kebaikan, fa aqallut tad'ifi, maka paling sedikit dari penglipatannya. Jadi apa? Kelipatan yang paling sedikit atau penglipatan yang paling sedikit, annal wahidata bi asyrin, satu kebaikan dibalas berapa? 10 kali lipat. Wa qad tazidu ala dzalika bi asbabin. Dan apa? Dan bertambah apa? Bertambah dari 1 sampai 10 kali lipat itu ya. Jadi akan dibalas, akan bertambah pahalanya itu dengan sebab-sebab yang ada. Waqad tazidu ala dzalika bi asbabin. Apa ya ikhwah? Sebab-sebab yang menjadikan amal itu semakin banyak pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minha, ini penting.
Minha, di antara sebab-sebab yang menjadikan pahala amal semakin besar di sisi Allah adalah quwwatu imanil amil. Itu apa? Kuatnya keimanan yang beramal. Kuatnya keimanan orang yang beramal, itulah yang menjadikan sebuah amal kebaikan semakin besar nilai pahalanya di sisi Allah. Wa kamalu ikhlasihi, dan sempurnanya keikhlasannya. Ini yang menjadikan amalan itu semakin besar nilainya di sisi Allah. Kuwatul iman wa kamalul ikhlas. Fa kullama qawiyal imanu wal ikhlasu, maka setiap kali, setiap apa? Semakin kuat iman dan keikhlasan, tadha'afa sawabul amil, maka apa? Akan semakin berlipat-lipat pahala amal tersebut. Semakin kuat keimanan, semakin kuat keikhlasan, maka akan semakin berlipat-lipat ganda pahala amalan tersebut. Ini yang pertama, yang harus diperhatikan adalah kuatul iman wa kamalul ikhlas, yang menjadikan amalan itu rubba amalin saghirin tukabbiruhu niyah. Ya, tukabbiruhu niyah. Karena apa? Karena fa'ilnya niyah. Atau dalam riwayat lain tu'azzimuhun niyah. Jadi apa? Betapa banyak amalan yang kecil namun menjadi besar di sisi Allah karena niat. Sebab yang kedua, wa minha, sebab amalan tersebut semakin bernilai besar di sisi Allah, an yakuna lil amali mauqi'un kabirun. Bahasanya apa? Amalan tersebut memiliki peran besar. Memiliki apa? Peran besar. Contohnya apa? Kan nafaqati fil jihadi wal ilmi, seperti berinfak untuk keperluan jihad dan keperluan thalabul ilmi. Jadi infak untuk membiayai perlengkapan jihad, juga infak untuk membiayai penuntut ilmu, itu masya Allah pahalanya besar sekali. Ya. Karena jihad itu jihad dengan ilmu dan jihad dengan pedang. Wa masyari'id diniyatil amah, dan juga apa? Masyari' itu adalah proyek-proyek keagamaan yang umum, seperti pesantren, masjid, ya, infak untuk pesantren, membangun masjid, wakaf. Jadi proyek-proyek agama yang amah, yang umum, yang manfaatnya meluas. Wa kala amalil ladzi qawiya bihusnihi wa quwatihi wa daf'ihil mu'aradati. Sebagaimana apa? Sebagaimana amal yang kuat dengan apa? Dengan kebaikannya dan dengan kekuatannya dan dengan apa? Daf'ihil mu'aradat itu adalah banyak penghalangnya. Dia harus menahan penghalang-penghalangnya. Badaf'ihil mu'aridat, jadi apa? Banyak tantangannya gitu, penghalangnya. Kama dzakarahu sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi SAW menyebutkan fi qissati ashabil ghar. Seperti apa? Kisahnya seseorang yang terjebak di dalam gua. Pernah ingat ya? Yang kisahnya itu loh, terjebak terus masing-masing tawasul dengan amal ikhlasnya. Yang pertama apa?
Yang itu kan ketika cari susu itu sampai subuh itu ya, anak yang rayek-rayek nangis itu nggak dikasih loh, karena belum dikasih orang tuanya, nunggu orang tuanya sampai bangun. Itu juga yang diajak diajak berzina. Terus apa lagi? Yang berhutang kan ya, berhutang terus dia dia kembangkan jadi banyak kan hartanya. Ya. Wa qissatil baghi allati saqatil kalba, dan kisah seorang wanita pezina yang memberi minum seekor anjing yang kehausan ya ikhwah. Fasyakarallahu laha, maka Allah berterima kasih kepadanya, wa ghafara laha, dan mengampuni dosa-dosanya dan mengampuninya. Itu karena memang ya benar-benar ikhlas gitu. Nggak ada orang yang melihat. Terus juga berat loh ya. Ke sumur itu kan harus pakai sepatu, digigit sepatu ya. Airnya dikasih di sepatu, sampai digigit. Kan seperti itu. Berat ini. Wa misul amalil ladzi yusmiru a'malan ukhar, dan seperti amalan yang membuahkan amalan-amalan yang lain. Ini pahalanya besar. Sebuah amalan menghasilkan amalan lagi. Wa yaqtadi bihi ghairuhu, akhirnya orang lain mencontohnya. Wa yusyariku fihi musyarikun, ada orang lain yang ikut serta di dalamnya. Yusyariku fihi musyarik. Wa kadaf'i dzaruratil 'azimati, sebagaimana menghilangkan darurat yang besar. Wa husulil mubirratil kabirati, ya, dan diperolehnya kebaikan yang besar. Wa kal mudha'afati li fadli zamani awil makan, juga dilipat gandakan pahala itu karena karena keutamaan waktu dan tempat, awil amili indallah, dan juga keutamaan orang yang beramal. Ada buku bagus karangan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, Tajridul Ittiba fi bayani asbabi tafadhul a'mal, ya di situ beliau Masya Allah menjelaskan sebab-sebab amalan itu bernilai tinggi di sisi Allah. Fahadihil mudha'afatu kulluha syamilatun likulli amal, maka pelipat gandaan ini seluruhnya itu mencakup setiap amal. Jadi mencakup setiap amal. Wastasna fi hadzal hadis siyama, yang mana di sini ya Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengecualikan di sini. Tapi kalau yang mengecualikan berarti di sini qala Allah taala. Jadi Allah mengecualikan dalam hadis ini asyam, karena kan qala Allah taala ilas saum. Jadi fa'ilnya di sini ya, harus tahu ya. Wastasna fi hadzal hadis siyama. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengecualikan dalam hadis ini adalah asyam, puasa. Wa adhafahu ilaihi, dan Allah menyandarkan puasa itu kepadanya. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Nah, itu fa innahu li, Allah menyandarkan puasa itu kepadanya. Wa annahu alladhi yajzi bihi, dan bahwasanya Allah lah yang akan membalasnya bimahdi, dengan murni atas murni karunianya, bimahdi fadlihi wa karamihi, murni karunianya dan kedermawanannya.
ya, dan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi muqalibatin lil amal bitad'if al-madkur allati tashtariku fihi al-a'mar. Yang tanpa ada bandingannya, ya, min ghairi muqabilah, yang tidak sama terhadap amal yang dilipat gandakan yang disebutkan, yang berserikat di dalamnya amal-amal. Jadi beda dengan amal-amal yang lain puasa ini. Wa hada syai'un la yumkinu ta'biru anhu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin diungkapkan, ya ikhwah. La yumkinu, wa hada syai'un la yumkinu ta'biru anhu. Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa diungkapkan. Bal yujasihim, bahkan Allah membalas mereka bima la ainun ra'at, dengan sesuatu yang belum pernah terlihat mata. Wala udunun sami'at, Allah balas dengan sesuatu yang belum terdengar oleh telinga. Wala khatara ala qalbi bashar, dan belum terlintas dalam hati manusia. Apa itu? Naam, al-jannah, surga. Wa fil hadisi kan tanbihi ala hikmati hadat takhsis. Dan di dalam hadis ini seperti peringatan atas hikmah dari pengkhususan ini. Kenapa kok puasa itu dikhususkan? Ini ada tanbihnya biar kita perhatian atas apa? Hikmah dari pengkhususan ini tuh kenapa? Apa sebabnya? Nah, ini sebabnya adalah wa anna shaima, bahwasannya orang yang berpuasa lamma taraka mahbubatin nafsi, ketika meninggalkan hal-hal yang disukai oleh jiwa, allati tubiat ala mahabbatihi, yang dijadikan tabiatnya itu apa? Menyukainya. Ya, makan, minum, menikah. Jadi tabiat itu yang mencintai hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu tersebut, ya, oleh jiwanya, wa taqdimiha ala ghairiha, yang secara tabiat itu mendahulukannya atas selainnya. Secara tabiat itu mendahulukan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu daripada selainnya. Wa annaha minal umuri dharuriyah, bahkan apa? Yang ditinggalkan itu adalah termasuk perkara-perkara yang darurat, kebutuhan primer, daruriyah, jadi kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Faqaddama as-shaimu 'alaiha mahabbatar rabbih, maka apa? Qaddama as-shaim, orang yang berpuasa itu mendahulukan, 'alaiha, dhamirha kembali ke mana? Mahbubatin nafsi. Orang yang berpuasa itu mendahulukan mahabbatar rabbi, kecintaan kepada Rabbnya, di atas apa? Di atas kecintaan kepada hal-hal yang disukai jiwanya. Fatarakaha lillah, maka dia meninggalkan hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu tersebut karena Allah. Fi halatin la yattali'u 'alaiha illallah, pada keadaan yang tidak melihatnya kecuali Allah. Fasarat mahabbatuhu lillah muqaddamatan, maka jadilah apa? Kecintaannya kepada Allah itu lebih didahulukan. Wa qahiratan, dan mengalahkan likulli mahabbatin nafsiyatin, mengalahkan setiap bahwa kecintaan hawa nafsu, kecintaan diri ini. Wa talabu ridahu wa sawabihi, dan mencari keridhaannya dan pahalanya, muqaddaman, ia dahulukan, ala tahsilil aghradin nafsiyah, daripada apa? Mendapatkan tujuan-tujuan hawa nafsu.
tujuan-tujuan jiwa ini. Falihada ikhtasallahu li nafsihi, oleh karena itu Allah mengkhususkan puasa itu untuknya. Wa ja'ala sawabas shaimi indahu, dan menjadikan pahala orang yang puasa itu di sisi Allah. Fama dhannuka bi ajrin wa jazain, maka bagaimana ya persangkaanmu, bagaimana pendapatmu tentang apa pahala dan balasan? Takaffala bihi rahmanur rahim al-karimul al-mannan, yang telah Allah jamin, itu yang telah dijamin oleh Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Karim Al-Manan. Alladzi ammat mawahibuhu jami'al mawjudat, yang mana anugerah-anugerah, pemberian-pemberian Allah itu apa? Mencakup seluruh hal-hal yang ada, luas ya. Wa khassa awliya'ahu minha bihaddil awfari, dan Allah mengkhususkan wali-walinya darinya apa? Dengan balasan, dengan bagian yang melimpah. Wa nasibil akmali, bagian yang sempurna, paling sempurna. Wa qaddara lahu minal asbabi wal altafi allati yanaluna biha ma indahu ala umurin la takhtarul lahu bil bal, dan Allah menakdirkan untuk mereka sebab-sebab ya dan kelembutan-kelembutan yang mereka memperoleh dengannya apa di sisi Allah atas perkara-perkara yang belum terlintas dalam benaknya. Wala taduru afil khiyal, belum pernah berputar dalam hayalannya. Fama dhannuka ayaf'alallahu bihaula'i shaiminal mukhlisin, maka kira-kira bagaimana pendapatmu ya, pertanyaan yang menunjukkan tanbih. Allah akan membalas orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang ikhlas. Ya, wallahu taala alam. Sampai sini ikhwah materi kita untuk syarah dari hadis yang sangat bermanfaat ini. Nanti bisa dilanjutkan sendiri ya untuk syarahnya di rumah, persiapan untuk puasa. Jangan lupa ya ikhwah, besok ya hari Ahad diusahakan yang longgar, nanti sangat dianjurkan untuk mengikuti daurah takmir masjid. Tidak, kalau tidak daftar nggak apa-apa, langsung hadir, nanti akan mendapatkan banyak manfaat dan faedah. Juga Senin sampai Rabu daurah Ramadan, hukumnya wajib ya sebagai pengganti KBM Mahat Ilmi kita. Ya, nanti nggak apa-apa, nanti mengisi daftar itu nanti biar persiapan apa? Persiapan panitia untuk buku, kitab, dan juga snack dan konsumsinya gitu ya. Nah mungkin apa?